brand book ini tuh tidak seharusnya membuat kita menjadi terikat Terkungkung. dan terkungkung, jatuhnya jadi semua visual template-nya sama. Nggak seperti itu. Justru ini hanya menjadi sebuah panduan untuk mereka akhirnya bisa berkreasi. What happened when a brand finally become consistent, atau at least on their way to become a consistent brand? And kalau brand itu udah konsisten, will it be boring? Most brands don't fail because of bad design. They fail quietly through the small inconsistencies in tone, service, follow-through, and daily behavior. Today, we're talking about the silent killer of brands, inconsistency. Ketika ngobrol individually with each of them, I get different answers from the same questions. Mostly the questions about what this brand is about, why do you work here, apa yang membedakan this brand amongst others, simple questions like that. Sebelum dig deeper lagi gitu, tapi dari situ ketika jawabannya udah mulai berbeda-beda, nah itu the first signs of mungkin pemahaman mereka pun beda. Kalau jawabannya terlalu copy paste pun itu agak mencurigakan ya, kayak kenapa sama persis? Dan itu pernah terjadi ya kan? Pernah. Kayak sama persis. Okay, that's good in a way, tapi I really need genuine and heartfelt answer usually. Ketika bisa assessing gitu, kira-kira pemahaman mereka tuh beneran sama nggak sih, belief mereka tuh sama nggak. Ketika ada perbedaan bukan berarti itu buruk ya, karena brand development process itu juga bisa menjadi sebuah momentum sebetulnya untuk aligning apa-apa yang nggak sama lah, pokoknya itu momen untuk ternyata kita harus begini gitu. So it's okay, tapi itu first sign. And then masuk lagi ke tim operations, ke tim-tim yang memanage brandnya itu, pemahaman mereka tentang brandnya juga sama apa enggak. Kadang-kadang aku suka mancing dengan, lu kenapa sih mau kerja di sini gitu? Apa sih yang membuat lu betah kerja di sini bertahun-tahun, atau what makes you, misalkan mereka baru gitu ya, setahun kerja di sini, apa sih yang membuat lu pindah ke sini? Karena kalau orang baru tuh kan berarti apa yang mereka tahu dari luar. Kayaknya perusahaan ini tuh gini, makanya mereka apply. Terus ketika lu udah masuk ke dalam perusahaan ini, sama nggak sih ekspektasinya dari apa yang lo tahu sebelumnya nih? Ketika lo nyemplung ke sini, is it the same? Is it better? Is it what gitu? Dari situ mulai bisa kelihatan sih sebenarnya titik-titik inkonsistensinya tuh apakah ada di leadership role-nya, istilahnya the purpose dari company itu atau brand itu nggak ada, atau ada tapi penerjemahannya nih yang perlu dirapihin. Mungkin semua pemahaman udah sama, tapi so the why is there, but then how do we translate the why into our daily existence supaya daily existence itu konsisten? Itu kan juga sebuah challenge gitu. And then at the end of the day, what this company can offer to their customer atau their audience, what-nya itu kan juga ya harus align lah dengan keseluruhannya gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang pakai teorinya si Simon Sinek gitu kan, the why, the how, the what, itu kan semuanya harus nyatu tuh gitu. Nah itu assessment awal dari situ pun bisa. Itu kalau dari kacamata me being the consultant gitu. Tapi aku kan juga seorang customer of many brands gitu. Balik lagi, yang ku cari itu adalah perasaan aman dan nyaman. Jadi ketika aku masuk ke sebuah branch atau berinteraksi dengan sebuah brand, I ask myself, do I feel safe? I feel assured? Am I feeling I'm gonna be taken care of or not? Kalau enggak, berarti
menurutku untuk kacamataku ada yang nggak pas atau ada yang kurang konsisten nih gitu dari experience yang ku terima. Mungkin cara mereka greet me atau cara mereka menawarkan sesuatu atau dari product quality, bahkan as simple as product quality itu juga it doesn't have to taste good gitu, tapi the quality kok beda-beda. Itu juga part of inconsistency. Kalau dirunut kenapa produk quality-nya bisa beda-beda di setiap cabang, itu juga pasti ujung-ujungnya either penerjemahan dari leadership atau dari leadershipnya sendiri mungkin yang masih nggak jejak gitu ya, nggak clear gitu. Why we're here as a brand, layernya memang it's like onions. Betul, emang harus dipil satu-satu. Dan makanya sempet kan di beberapa episode lalu I mentions that good branding never stops. Setuju. It never ends. You'll never reach that finish point. If you have reached that finish point, that means your business closed down. Your brand doesn't exist anymore. But it's about itu layering, like ngelupasin bawang, tapi terus habis itu dunia berubah. Terus akhirnya tuh lapisan-lapisan itu ada lagi, lu harus kupas lagi, lapisan itu ada lagi, terus aja kayak gitu. Dan nggak harus cepet-cepetan juga sih, mana kayak tren berubah kita. Karena menurutku salah satu hal yang silent killer itu adalah itu sih, kita being reaktif. Iya, terlalu reaktif dengan segala perkembangan yang terjadi. Sedangkan sebetulnya yang kayak tadi kamu bilang gitu, kita nggak perlu buru-buru kok. Apalagi kalau seandainya ternyata secara foundation pun kita juga belum cukup kuat gitu. Iya, pokoknya kalau teman-teman bingung tuh selalu ingat aja bahwa when you manage your brand, it's like managing a human being. It's like managing yourself. Setuju sekali. As you get mature, then you kinda know, gue nggak harus ngumpul sama geng yang itu kok, gitu kan? Karena doesn't do me any good. Gue pengennya temenan sama yang ini karena it brings good energy misalnya. Atau enggak ya I can be friends with anybody, mau itu orangnya kayak apa, karena I know myself. Kita udah jejak sendiri. This is our personality, this is our life purpose. Kalau kita udah yakin, ya kita mau interaksi sama siapapun kita juga jadi lebih light gitu. Nah itu yang mungkin kalau ngomongin brand theory tuh kakinya keblinger banget. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus begini begitu. Banyak banget guideline-nya, ribet, dibaca lagi, geser kanan aja salah, harus dikirim. Terus belum lagi kalau udah tone of voice, do and don'ts, pakai kata ini nggak boleh, pakai kata itu nggak boleh. Jadi emang harus diresapi. Brand itu tuh manusia. Kalau itu manusia yang live within you, how would you say express yourself gitu. Emang harus pakai rasa sih. Kalau nggak pakai rasa ya emang jatuhnya kayak chatbot. Betul. Itu yang kalau dari sisi aku ngerasa sering kali terjadi gitu. Dan menurutku juga nggak bisa ada shortcut. Betul, aku juga setuju. Boleh nggak kita bahas tentang shortcut? Boleh. Karena kayak aku ingin menjadi manusia yang baik hati, langsung shortcut. Ya, untuk bisa be kind, sometimes you have to go through a lot of things. Betul. Harus jadi kadang-kadang sedih dulu, kadang-kadang diapain orang, belajar dari situ bangkit, sampai akhirnya you can be a kind person. Contoh gitu ya, having a shortcut tuh nggak akan bertahan lama. Setuju. You wanna be a fun brand, ya you cannot be tiba-tiba semuanya colorful tapi you don't really understand the essence of fun for your audience gitu kan. There's no such thing as shortcut sih. Meskipun menurutku shortcut itu pada akhirnya kalau aku melihat sekeliling gitu ya, shortcut ini pada akhirnya balik ke hal pertama yang tadi kita bahas, jatuhnya jadinya konsistensi tapi cuma di layer atas aja, cuma secara visual. Tapi ketika customer berinteraksi itu ada yang bahkan paling buruk gitu ya, zong gitu.
Totally agree. I think ketika kita mau ngomongin, okay, we want our brand direction to go that way. Let's say sebagai contoh aja kayak mau premium gitu ya. Iya. I wouldn't say visual tuh jadi shortcut, tapi itu bisa jadi when you change all the visuals to become more premium, dan itu bukan berarti harus luxury bling-bling ya, tapi nice clean design, airflow yang enak gitu, atau misalkan apps yang mudah digunakan, itu kan termasuk premium feeling gitu betul. ya. Visual yang langsung berubah tuh kita sering bilangnya tuh kayak quick win. Betul, setuju. So it's not a shortcut, karena shortcut meaning that you're there, Iya. tapi it's just a quick win. Quick win. Nambel genteng bocor. Iya. Yang penting nggak gimpar, gitu kan. Nggak banjir di dalam Nggak banjir. rumah. Tapi tambal, Iya. udah gitu cat yang bagus. Jadi dari luar it nice, dari dalam punya fungsi. But then ya harus dicari tahu tuh gitu. Apalagi yang harus dilakukan supaya tuh genteng nggak bocor lagi. Mungkin ada sistem-sistem tertentu yang harus dibenahi secara keseluruhan. Dan yang tidak terlihat itu biasanya yang mahal, investasi besar, tapi that will make or break. Jadi ya kayak tadi kamu bilang sistem IT yang mumpuni gitu. Ya when we wanna go into premium market, sistem IT-nya nggak mumpuni, akhirnya orang nunggunya lama, berkeluh kesah, ngomel di sosmed. Untuk build sistem IT yang mumpuni ya butuh waktu, butuh investasi, nggak kelihatan kasat mata, tapi orang terasa. Sedihnya kalau itu semua berjalan dengan baik, nggak setiap orang juga bisa appreciate. Iya, betul. Kayak ya udah emang harusnya begini kan, It's gitu. hygiene, no? Hygiene dong, harus dong. Tapi begitu break, udah ngomelnya sampai 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. So quick win is important, tapi it's not the end. Makanya namanya quick win. Betul, Kalau bisa setuju, dipikirin setuju. sampai long term Iya. win-nya tuh kayak gimana. Menurut kamu, setelah kita membahas tadi symptoms-symptomsnya ya, what happened when a brand finally become consistent? Atau at least on their way to become a consistent brand. And another important notes, kalau brand itu udah konsisten, will it be boring? Apalagi banyak pemahaman di awal yang tadi kita bahas, yang harus konsisten awalnya tuh kan adalah visual, sesuatu yang kita bisa lihat. So when it's all the same, will it be boring? Pertanyaan pertama dulu. Iya, pertanyaan pertama dulu ya. Kalau pertanyaan pertama, what will happen ketika brand itu pada akhirnya menjadi konsisten? Menurutku simple. Dan udah beberapa kali kamu mention. Ketika brand itu menjadi konsisten, yang paling utama yang aku rasakan gitu ya, people will feel safe. Bukan cuma kita sebagai customer, tapi untuk internal team pun mereka juga akan merasa it's the safest place for them To work. to create. explore, to create, to play. Itu semua akan terjadi tuh. Nah, kalau pertanyaan kamu yang kedua, ketika brand ini tuh konsisten, apakah menjadi boring? Ini menariknya. Disitulah pada akhirnya kita harus aware bahwa ternyata brand book yang kita gunakan ini atau yang diberikan kepada kita itu ternyata menjadi sebuah SOP yang turns into a robot. Jadi kita belum betul-betul paham dan belum betul-betul istilahnya. Kalau aku sering menggunakan istilah mengaminkan apa yang ada di dalam brand book itu ke dalam diri aku gitu. Oke. Karena ya itu tadi gitu, ketika kita kan misalnya kita dapat brand book gitu ya, oh ya udah we just follow the rules tanpa kita Pahami maksudnya kenapa. tanpa kita masukkan emosi dan pemahaman kita yang tentunya seharusnya secara konsisten tertranslate di semua divisi ya. Iya. Ya itu yang pada akhirnya membuat customer atau bahkan kita sendiri yang mengerjakan itu merasa
kenapa brand ini jadi gini-gini aja ya, kenapa ini jadi dry ya, yang awalnya mungkin ini kelihatan very beautiful, tapi at the end kita akan ngerasa jadi dry malah jadi dry. Ada satu hal yang menurutku juga penting untuk dipahami oleh brand owners adalah ketika kita menciptakan brand dan akhirnya kita membentuk sebuah organisasi gitu ya, sebuah perusahaan. Kalau kemarin kita bilang ketika kita build brand itu sama aja kayak kita melahirkan satu sosok manusia. Nah, ketika kita build organizations atau perusahaan, itu kita membangun rumah untuk manusia itu pada akhirnya mempunyai keluarga, beranak cucu di dalam rumah tersebut gitu. Jadi seharusnya di dalam rumah itu tuh mereka semua mempunyai value, mempunyai at least value deh, dan purpose itu tuh sama gitu, yang akan menjadi foundation dari bagaimana rumah ini akan berkembang gitu. Nuance yang ada di dalam rumah itu, apakah it feels homey, apakah ternyata rumah ini kayak neraka, itu tuh betul-betul ditentukan dari situ gitu. So the brand itself can evolve. Kalau aku tangkap dari jawaban kamu tuh berarti sebetulnya the purpose should still be the same. Yes. But then the brand expressions can evolve or can change. Setuju. Along the way, ketika memang of course everything needs assessment ya, nggak kayak sehari berubah, bulan depan berubah, tahun depan berubah, tapi it can evolve sesuai dengan ya pergerakan, kebutuhan, mungkin market. Betul. Mungkin ada kejadian yang mengharuskan your brand expressions also evolve a little bit. Yeah. Atau secara template semuanya udah terlalu sama gitu, you feel like you need something to spice things up, and then it evolves a little bit. Tapi as long as the strategy and the purpose is still intact, you still have a certain brand personalities yang dijaga, expressionsnya mungkin menjadi satu hal yang kalau di scale tuh lebih bisa terbalance lah ya, adjusting gitu. Dan menurutku salah satu hal yang bahkan sebetulnya kita pun sering share gitu ke beberapa klien gitu, bahwa brand book ini tuh tidak seharusnya membuat kita menjadi terikat terkungkung. dan terkungkung, jatuhnya jadi semua visual template-nya sama, nggak seperti itu gitu. Justru brand book ini hanya menjadi sebuah panduan untuk mereka akhirnya bisa berkreasi. Tapi kreasinya seperti apa menurutku itu akan tergantung pada bagaimana mereka memahami dan betul-betul mentranslasikan the vision and the purpose of the brand itself gitu. Berarti sebetulnya brand guideline yang baik itu bukan hanya yang mengcapture technicality, ya kan? Betul. Karena kalau mengcapture-nya hanya technicality, that means you as a person that implement the brand book, you're also a robot. You don't know why it has to be a kenapa itu harus begitu, tapi pokoknya ya udah ikutin aja. Tapi mesti ada the why and what kind of personality you want to portray. Explanationsnya very clear. So whether you're from marketing background atau you're a finance person or you're an HR person, reading those things about the brand, karakter apa yang mau dibangun, why we're here, itu mereka juga bisa punya pemahaman yang sama gitu ya. Baru setelah itu the technicality-nya ya dilakukan oleh memang tim-tim teknis gitu. Tapi pemahaman why we're here itu berarti memang harus ada di brand guideline tersebut. Setuju. Itu satu hal juga yang penting yang mungkin sering terlewat sih, karena kalau kita ngomongin CI, corporate identity gitu, guideline-nya gimana, itu pasti semuanya kan dengan X, 2X, 3X, harus nggak boleh ke kanan, ke kiri gitu ya, very technical. Don't get us wrong, itu juga sangatlah dibutuhkan gitu, apalagi misalnya ternyata brand kita bertumbuh dengan sangatlah pesat gitu, sampai akhirnya kita punya cabang di berbagai kota, di berbagai daerah, bahkan mungkin di berbagai negara gitu, kayak global brands misalnya. Pasti secara teknis butuh tuh yang betul-betul sifatnya baku gitu. Tapi menurutku bukan berarti
hanya Hanya itu itu. yang harus kita pahami. Pemahaman di balik Betul. itu yang perlu dipahami oleh kalau bisa ya seluruh tim, bahkan dijadikan mungkin macam kayak onboarding sessions. Siapapun yang masuk, you don't have to understand the technical malah, tapi you need to understand about why we're here, why the brand is like this, and how can you contribute as part of our team gitu kan. Iya. How you can make your customer feel safe. Yes, karena menurutku brand ini tuh bukan hanya milik brand ownersnya atau top managementnya atau customer gitu, tapi brand ini tuh milik kita semua gitu, dan itu yang menurutku seringkali terlewatkan gitu, dan pada akhirnya inkonsistensi itulah muncul. Padahal ujungnya itu dari internal clarity. So consistency means emotional safety. Setuju. Gimana caranya? Ya memang ujung-ujungnya itu dimulai dari brand leadership sih. If you're holding that role, the brand leadership, that means you have quite a big or more responsibility to get everybody on board with you, to have the same understanding of why you're doing what you're doing as a brand. Hai. Oke, kita udah mudah-mudahan ya ayam tetangga udah bekokok nih soalnya. Padahal ini siang hari ya. So bear in mind with the chicken. So basically consistency itu pada akhirnya akan memberikan emotional safety. Yes. And that's what we're aiming for our customer, your customer, your audience, bahkan safety feeling for the internal team juga. Yes. Dan nggak bisa dipungkiri itu adalah perannya para brand leaders, whether you're in the top of the chain of the organizations atau anywhere, yang as long as you have a team, meskipun itu only a team of one or a team of two, that means you hold that brand leadership role, ya kan? Ya, karena memang a brand with consistency itu tuh akan feels like home for everyone, bukan cuma untuk customer, tapi juga untuk internal timnya, mau berapapun isinya kayak yang tadi kamu bilang. So I think if you guys are listening to this podcast dan mungkin punya brand juga gitu, merasa bahwa kok kayaknya brandnya tuh nggak pernah ngerasa jejak gitu, atau merasa sudah melakukan berbagai macam konsistensi di social media, visualnya, logo, yang ke packaging, kayaknya rasanya semuanya udah konsisten deh, udah seragam gitu. So maybe this time you need to check on your consistency di tiny habits yang sebetulnya harus kita tunjukkan kepada customer, kepada tim kita gitu. Karena menurutku that trust is built in that tiny moments gitu. Gimana kita follow through to our customer gitu, memberikan feedback dari berbagai masukan yang mereka kasih juga ke kita gitu. Bagaimana kita menciptakan environment untuk tim internal kita, apakah environmentnya sudah cukup membuat mereka merasa paham dengan apa sih yang sebetulnya mereka kerjakan, apa sih yang sebetulnya mereka bangun gitu. Karena memang menurutku penting untuk siapapun di luar sana juga sama-sama paham bahwa the loudest part of our brand itu sebetulnya bukan visual. Visual it's just the surface-nya aja gitu. Yang dibutuhkan untuk menarik as a gateway. Betul, untuk bikin orang nengok, untuk bikin orang pada akhirnya merasa tertarik. Apa nih, siapa nih, cantik banget. Buat gitu. internal mungkin sebagai simbol gitu ya. Yes. Tapi untuk pada akhirnya kita bisa berteman dengan sosok yang cantik ini, kemudian juga build long term relationship with them, itu kan akan dihadirkan dari trust yang terbangun dari that tiny habits yang sebetulnya harus kita perhatikan ke customer kita. And that will create your brand character. Yes. Through that tiny habits. Yes.